Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan dengan nomor induk mahasiswa 19270411029. Mahasiswa Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Pada kali ini, saya akan membahas 3 hal penting dalam merancang percobaan keteknikan. Yang pertama adalah klasifikasi rancangan percobaan. Yang kedua adalah peubah dalam rancangan percobaan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah dalam merancang percobaan. Klasifikasi rancangan percobaan ada 3, yaitu perencangan perlakuan, yang dimana rancangan perlakuan merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan dibentuk. Macam-macam perlakuan sangat ditentukan oleh tujuan percobaan atau pernyataan-pernyataan yang ingin diperoleh jawabannya melalui suatu percobaan. Rancangan perlakuan terdiri atas visit model, yaitu model perlakuan bukan merupakan contoh acak perlakuan. Yang kedua, radol model, yaitu model yang perlakuannya merupakan contoh acak dari populasi yang digunakan dalam percobaan yang diambil secara contoh. Pengaruh beberapa dosis pemupukan urea atau nitrogen pada pertumbuhan padi. Pada contoh ini perlakuannya adalah urea, akan tetapi yang lebih penting adalah dosisnya. Dosis yang merupakan penjajahan dari perlakuan yang menjadi utama perlakuan yang lebih sederhana dan jelas, seperti N0 sama dengan 0 kg urea per hektar, N1 50 kg urea per hektar, N2 100 kg urea per hektar, dan N3 200 kg urea per hektar, dan seterusnya. Dalam rancangan perlakuan terbagi menjadi 2, yaitu rancangan faktor dan rancangan 2 faktor atau lebih. Rancangan 1 faktor, rancangan ini hanya melihat pengaruh satu perubahan bebas faktor, terdapat perubahan respon. Faktor-faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi peubah respon harus dikendalikan agar bersifat homogen. Yang kedua adalah rancangan 2 faktor atau lebih. Rancangan ini digunakan bila diduga ada pengaruh dari 2 atau lebih faktor secara simultan terhadap peubah respon sehingga diketahui pengaruh masing-masing faktor dan interaksinya. Perlakuan yang dibentuk merupakan kombinasi taraf-taraf semua faktor. Selanjutnya adalah rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan yaitu rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan di tempat pada unit-unit percobaan. Pada dasarnya, rancangan lingkungan merupakan pengaturan pemberian perlakuan kepada satuan-satuan percobaan dengan maksud agar keragaman respon yang ditimbulkan oleh keadaan lingkungan dan keheterogenan bahan percobaan yang digunakan dalam dapat diwadahi dan diingkirkan. Rancangan lingkungan terdiri atas rancangan acak lengkap. Rancangan ini digunakan bila unit percobaan relatif homogen. Ulangan yang dibentuk tidak menunjukkan keheterogenan sumber keragaman. Yang kedua, rancangan acak kelompok. Rancangan ini disusun dengan mengelompokkan unit percobaan ke dalam beberapa kelompok. Hal ini dilakukan karena adanya keheterogenan unit percobaan yang merupakan komponen keragaman dalam percobaan. Yang ketiga, rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan ini mengendalikan keragaman unit-unit percobaan lebih dari satu sisi komponen keragaman. Sisi-sisi ini disebut baris dan lajur. Banyaknya ulangan harus sama dengan banyaknya perlakuan. Rancangan petak terbagi. Rancangan ini bagian dari rancangan 2 faktor atau lebih. Kombinasi perlakuan tidak diacak sempurna terhadap unit-unit percobaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya tingkat kepentingan dari faktor yang dilibatkan. Tingkat ini ditentukan sendiri oleh peneliti yang sesuai dengan tujuannya. Adanya pengembangan dari percobaan yang telah berjalan. Percobaan yang dilakukan dengan menambahkan faktor baru yang belum ada pada penelitian ini. Adanya kendala pengecekan lapangan taraf-taraf dari salah satu faktor pembutuhan unit yang lebih besar dibandingkan taraf-taraf faktor yang lain, sehingga pengecekan secara sempurna tidak lagi efisien dan efektif. Faktor-faktor pada rancangan ini disebut dengan petak utama dan anak petak. Selanjutnya adalah rancangan respon.
Rancangan respon yaitu rancangan yang berkaitan dengan bagaimana respon diambil dari unit-unit percobaan yang diteliti dan digunakan untuk menilai atau mengukur pengaruh perlakuan serta bagaimana melakukan penilaian atau pengukuran itu. Hal yang perlu diperhatikan ialah apakah sifat atau karakteristik yang dipilih itu memang relevan dan dapat mencerminkan pengaruh berbagai jenis perlakuan yang diteliti. Selanjutnya adalah peubah dalam rancangan percobaan. Yang pertama adalah peubah bebas atau peubah tetap adalah sejumlah gejala atau faktor yang menentukan atau mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau respon penelitian. Yang kedua, peubah tak bebas atau peubah terikat adalah respon suatu penelitian atau percobaan yang sejumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya peubah bebas. 3. Peubah kontrol adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang dengan sengaja dikendalikan atau disamakan agar tidak mengganggu atau mempengaruhi peubah bebas atau peubah terikat. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam merancang percobaan. Yang pertama, mengenal dan menyatakan masalah atau tujuan percobaan. Yang kedua, memilih faktor-faktor taraf dan rentang. Yang ketiga, menentukan respon. Yang keempat, memilih rancangan percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, analisis data statistik. Dan yang ketujuh, menyimpulkan dan merekomendasikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.